سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa yang ada di benak kalian jika tiba-tiba mencium bau kemenyan di suatu tempat? Apakah kalian berpikir di sana ada makhluk halus? Ataukah kalian mengira di situ ada seseorang yang menjalankan ritual pemanggil setan? Ya, sepertinya kemenyan memang selalu diidentikan dengan perkara mistis. Entah dari mana awal mula anggapan ini muncul, tetapi begitulah kepercayaan sebagian orang. Padahal kemenyan adalah salah satu jenis tumbuhan yang baik dan bermanfaat. Itulah alasannya mengapa Rasulullah SAW sampai menyukainya. Mengapa kemenyan selalu dihubungkan dengan ritual pemanggil setan? Lalu, mengapa Rasulullah SAW menyukainya? Tonton dan simak video ini hingga akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Menjadi salah satu jenis tumbuhan yang sering diidentikan dengan perkara mistis, kemenyan ternyata memiliki sejumlah manfaat. Hasil alam ini sangat laris di pasaran dunia. Pada masa lampau, harga jualnya pun disebut pernah setara dengan harga emas. Lewat getahnya, kemenyan dimanfaatkan dalam berbagai hal, baik untuk kepentingan mistik, medis, maupun kosmetik. Seperti dupa, aroma parfum, minyak aromaterapi, bahan pengawet makanan, bahan campuran kosmetik, hingga bahan obat. Getah kemenyan diklaim mengandung senyawa asam sinamat, asam benzoat. Kemenyan atau yang sering disebut alibano adalah aroma wangi yang berbentuk kristal yang digunakan dalam dupa dan parfum. Kristal ini diolah dan diperoleh dari pohon jenis Boswellia dalam keluarga tumbuh-tumbuhan Burseraceae. Tumbuhan ini sebenarnya memiliki beberapa jenis, masing-masing memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda. Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 4 jenis kemenyan yang paling dominan dan laku di pasaran. Ada yang disebut kemenyan dorami, bulu, toba, serta siam. Masing-masing tersebar di beberapa pulau dan wilayah. Paling banyak di Pulau Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Kemenyan merupakan tumbuhan asli Indonesia, bahkan menjadi salah satu komoditas andalan sejak zaman Nusantara. Produksi kemenyan telah dilakukan sejak beratus-ratus tahun lalu di Sumatera. Hingga wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan kemenyan di dunia. Tak hanya masyarakat kepulauan seberang saja yang datang berbelanja, tapi juga masyarakat dan para pedagang internasional. Beberapa negara dunia juga menjalin kerjasama perdagangan dengan Sumatera. Salah satunya China. Menurut sejarawan Oliver William Walters, hubungan perdagangan Sumatera dengan China sudah terjalin sejak abad ke-5 Masehi. Dengan 3 komoditas ekspor yang menjadi bentuk kerjasama mereka, yaitu kamper, kemenyan, dan getah pohon cemara. Namun, jauh sebelumnya, wilayah Nusantara perdagangan kemenyan sudah berlangsung sejak 5.000 tahun silam di semenanjung Arab dan Afrika Utara. Ini menunjukkan jika
pemanfaatan kemenyan sudah sangat lama. Meski begitu, semakin kesini kemenyan sepertinya malah mengalami pergeseran fungsi yang disesalkan. Karena kemenyan malah dijadikan sebagai media pemanggil setan dan jin. Entah dari mana dan melalui siapa, cerita mengenai kemenyan pertama kali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Entah siapa juga orang yang pertama yang menjadikan kemenyan sebagai media ritual pemanggil setan atau jin. Padahal awal pemanfaatannya, fungsi kemenyan hanya sebagai dupa serta wewangian. Ketika dunia memasuki abad ke-14, barulah fungsi kemenyan mulai digunakan sebagai bahan obat. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang farmasi, setelah masa itu, fungsi kemenyan pun kian berkembang. Bukan lagi untuk pewangian serta bahan obat saja, akan tetapi digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan serta kebudayaan. Praktik ini juga diduga pertama kali dilakukan oleh orang-orang Sumatera, kemudian menyebar hingga ke tanah Jawa, serta wilayah-wilayah lain di Nusantara. Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Sumatera, William Marsden menuliskan bahwa pada abad ke-18 telah digunakan dalam ritual pengambilan sumpah orang-orang Sumatera. Sementara dalam kisah leluhur orang Jawa, kemenyan dijadikan bahan pelengkap dalam ritual perkawinan, kelahiran, hingga acara selamatan. Sedangkan saat ini perkembangan fungsi kemenyan justru menjadi bias dan mengada-ada. Dengan kata lain, fungsi tersebut mengalami pergeseran. Dulunya hanya digunakan untuk mengharumkan ruangan serta penangkal serangga atau bau-bau yang tak sedap. Kini malah dijadikan aksesoris tambahan dalam praktek dunia hitam. Imbasnya, persepsi masyarakat pun jadi ikut berubah. Seolah-olah di mana ada bau kemenyan, di situ terdapat makhluk tak kasat mata yang sedang bersemayam. Tentu jadi masalah, karena apa yang dipersepsikan itu pada akhirnya menjadi semacam kesadaran yang membatik. Kesadaran inilah yang terus mereproduksi hingga membentuk sebuah kepercayaan, lalu menjadi sebuah cerita yang dikonsumsi secara turun-temurun. Dampaknya cerita itu sampai melahirkan rasa takut berlebihan, hingga hadirnya sikap adil terhadap kemenyan. Di sisi lain, kehadiran industri perfilman juga kian memperparah keadaan. Tatkala mereka mengusung tayangan atau cerita horor yang menghubungkan kemenyan dengan hal-hal mistis. Hal ini jelas sangat disesalkan, mengingat film merupakan salah satu media hiburan yang banyak digandrungi oleh masyarakat secara luas. Tak hanya itu, film juga adalah bagian dari media informasi serta pembelajaran, sehingga sedikit banyaknya akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kemenyan. Tapi mau gimana lagi, jika saat ini masyarakat sudah terlanjur terjebak pada persepsi demikian. Benar atau tidaknya persepsi itu, sikap orang-orang pun seakan menjadi sulit untuk dirubah. Tapi setidaknya di sini akan kita tunjukkan bahwa apa yang selama ini dipersepsikan itu adalah sebuah kekeliruan. Karena kemenyan sama sekali tak ada pengaruhnya dengan kehadiran jin atau setan. Hanya saja ada sebagian orang yang telah menyalahgunakannya. Sebab andai kata kemenyan itu syarat akan sesuatu yang tak baik, mana mungkin Rasulullah SAW sampai menggunakannya. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW memang dikenal sebagai sosok yang sangat suka dengan wewangian.
baik yang digunakan untuk pakaian maupun yang dipakai untuk mengharumkan ruangan, seperti minyak wangi, bunga-bungaan, ataupun pembakaran dupa. Hal ini bahkan diwariskan kepada para sahabat dan tabi'in, lalu menjadi kebiasaan sebagian besar umat muslim di tanah Arab saat itu. Itulah mengapa di sekitar Masjidil Haram dan Nabawi sangat banyak pedagang yang menjual minyak wangi, dupa-dupaan, serta jenis wewangian lainnya. Mengharumkan sebuah ruangan atau hal-hal tertentu dengan membakar dupa, kayu gaharu, hingga kemenyan sejatinya adalah sesuatu yang baik, apalagi tujuannya untuk mencari ketenangan suasana. Maka benda-benda ini sangatlah cocok untuk dimanfaatkan, karena wewangian semacam ini sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Dari beberapa riwayat jelas menunjukkan bahwa penggunaan kemenyan dan wewangian sejenisnya juga terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Itu berarti mengidentifikasi kemenyan dengan sesuatu yang buruk, seperti hal-hal mistis. Mengidentifikasi kemenyan dengan sesuatu yang buruk seperti hal-hal mistis mesti ditinjau ulang. Sobat beriman, apakah ada di antara kalian dan selama ini tidak mengira kalau kemenyan ternyata merupakan sesuatu yang disukai Rasulullah SAW? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan ilmunya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.